Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sekarang saya berada di perbatasan desa antara desa Kumitir dan desa Temun. Yang sana ikut Trawulan, yang sananya sungai ikut Jatirejo. Nah, ini teman-teman, di sini di depan saya ini ada salah satu talang zaman kolonial Belanda, teman-teman ya. Jadi ini talang kuno yang kemungkinan besar talang ini dibangun atau berada di sini sekitar awal tahun 1900 ya, kurang lebih 1910. Jadi seperti itu informasinya. Nah, di talang ini teman-teman ada beberapa cerita yang sedikit ngeri-ngeri sedap ya. Jadi bukan cerita ya, ini fakta. Ada satu kasus mobil tebu terbalik di daerah sini yang mengakibatkan satu orang meninggal. Karena dulu di daerah sini teman-teman, di jalan yang ini itu jalannya itu agak bergelombang. Jadi waktu itu dari arah sana itu dari arah utara ke arah selatan. Nah, ketika sampai sini, daerah sini, truk tadi terguling dan akhirnya jatuh ke arah sungai sini teman-teman ya, kurang lebih daerah sini, sehingga salah satu kulinya atau yang biasanya angkat tebu itu tertimpa oleh tebu dan truknya dan akhirnya meninggal dunia. Itu cerita yang pertama teman-teman. Cerita yang kedua adalah orang warga Temun sendiri, yaitu salah satu orang daerah baratnya Candi Bajang Ratu teman-teman ya. Jadi dari arah utara juga sama truk untuk mengangkut batu bata teman-teman. Ketika jam 2 pagi beliau lewat dan melihat ada sesosok perempuan berbaju putih teman-teman di daerah sini. Nah, daerah sini kakinya bergelantungan teman-teman. Jadi kalau dilihat seperti ini teman-teman ya, saya jeda sebentar. Nah, jadi dari arah sebelah sini teman-teman kelihatan ada kaki yang bergelantungan tepat di talangan itu. Itu jam 2 pagi teman-teman ya, jam 2 pagi, jam 2 dini hari seperti itu, sehingga supir yang tadinya sendirian ketika mau mencari temannya tadi, karena butuh kuli teman-teman ya, jadi mencari temannya di sana, di daerah sana rumahnya belok, itu langsung ditancap gas teman-teman itu ya. Oke, lanjut. Ini informasi lagi, yaitu talangan air kuno ini itu dibuat karena di daerah sana dulunya adalah ada aliran airnya. Jadi ini bentuknya juga tidak separuh ini teman-teman ya, otomatis ini full melingkar, biasanya seperti itu, seperti yang ada di mana tuh, wilayah Gondang itu ada yang masih full di wilayah pabrik tenun. Nah, iya bundar. Kalau di wilayah pabrik tenun daerah Gondang, daerah desa Bakalan itu penuh full seperti itu, memang dari zaman Belanda. Jadi seperti itu ya, tapi karena entah siapa ini ada apa sehingga dipotong menjadi tinggal separuh teman-teman, seperti itu. Di ini masih kuat teman-teman ya, kita lihat, kita mendekat. Nah, ini saya nggak mau berani nengah-nengah tapi ini kelihatannya masih kuat sekali teman-teman ya. Ini sudah umur sekitar 100 tahun lebih atau 1 abad lebih teman-teman ya. Tapi bisa kita lihat dari sini, nah ini kan ada kubangan air ini teman-teman, tapi tidak membuat besinya itu rapuh. Ini masih kokoh banget teman-teman ya. Nah, ini masih kokoh banget. Jadi talangan yang benar-benar kuat, memang era zaman kolonial Belanda sebelum Indonesia merdeka, seperti itu teman-teman. Kita coba lewat sini, apakah aman Pak ya? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita jalan teman-teman, ini lewat talangan tengah ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah kita sampai. Jadi wilayah sini dulu itu dialiri oleh air sampai ke arah sana, sampai ke arah barat juga, itu teman-teman ya. Jadi kita lihat
apakah ada sesuatu yang mungkin bisa kita telusuri di sini. Oh, tidak ada. Jadi mungkin talangannya hanya sebatas ini aja teman-teman ya. Dari daerah sini, daerah itu ujungnya. Ini ada ujungnya teman-teman ya. Ini adalah ujung dari talangan tadi. Nah ini ujungnya sampai ke sana, sehingga kurang lebih panjang talang ini sekitar 4 meter 5 meter Pak ya? 5 meteran ya? Kurang lebih 5 meter untuk panjang dari talangan zaman kolonial Belanda ini. Nah, kalau bisa kita lihat teman-teman, ini adalah baut-baut kuno. Ini baut-baut kuno, baut-baut zaman kolonial. Itu juga sangat, ini nggak rapuh teman-teman, masih benar-benar keras. Masih sangat keras. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke talangan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen teman-teman ya. Kita lanjut ke talangan yang berada di sebelah utara nanti untuk kita review juga bagaimana talangan yang ada di sana. Teman-teman, kita lanjut ke talangan yang kedua ya. Tadi kan kita sudah berada di talangan yang berada di sebelah selatan tadi, kita berada di talangan yang kedua yang berada di utara. Di tetap masih di daerah yang sama, yaitu perbatasan antara Temon dan Kumitir. Nah ini teman-teman, kita lihat ini juga talangan yang kedua ini juga sangat terlihat kokoh teman-teman ya, terlihat kokoh sekali teman-teman. Jadi nah ini kokoh sekali, sama dengan talangan yang ada di sebelah mana tadi, sebelah selatan, seperti itu. Dan mungkin teman-teman, mungkin ini ya asumsi saya saja, kan tadi kalau dilihat di talangan yang sebelah selatan itu separuh teman-teman ya, separuh, sehingga tinggal separuh yang ada di sini, mungkin di paru-paru. Jadi separuh ada di sana, separuh lagi ditaruh di sini. Nah, ini talangan-talangan seperti ini kan memang mungkin dulu harganya sangat tinggi atau mahal ya, karena kan ini besinya besi-besi yang benar-benar kokoh. Ya Allah, kita lihat. Ini kayaknya itu asli diambil dari Belanda Mas ya. Iya, ini kemungkinan besar ini produksi daerah Belanda sana teman. Jadi itu kita ada teman yang juga mereview teman-teman ya, ini ada dari Edukasi Channel. Itu dari Edukasi Channel juga sama mereview talangan yang ada di sini. Jadi ini talangan yang berada di sebelah utara. Dilihat dari ini juga teman-teman. Mungkin kalau kita lihat ini ini biasanya kalau kita pernah lihat film Titanic itu, kalau orang sedang malu-malu, nah ini kan kelihatan kayak gini sama. Kalau kita lihat film-film Titanic, nah itu kan hampir sama seperti ini. Untuk merakit kapal juga tekniknya sama. Jadi ada semacam iya, untuk kunciannya itu semacam kayak paku terus dibodem, deng seperti itu teman-teman. Dan dulu kan belum ada las soalnya. Kurang lebih seperti itu, makanya ini kan ada bekas lingkaran atau bolongannya untuk kunci-kuncian seperti ini. Itu teman-teman ya. Tuh, ini yang ada di sebelah utara. Tuh. Kalau dilihat dari talangannya teman-teman ya, ini dulu adalah wilayah juga yang mungkin dilewati air dari arah timur ke arah barat. Tapi sayangnya talangan ini sudah tidak digunakan lagi, sehingga terbengkalai. Dilihat juga, ada nyambi teman-teman ya. Tuh, ada nyambi. Nyambinya masih kecil. Oke, lanjut teman-teman. Kita ke talangan tadi. Jadi talangan ini itu dipakai untuk mengalirkan air dari arah timur yang arah sana ke arah barat, atau mungkin dari arah barat ke arah timur, seperti itu teman. Tuh. Dan ada sedikit cerita dari masyarakat sekitar bahwa talangan air ini kadang ada penampakan seperti itu. Penampakannya apa? Menurut informasi ada penampakan ya semacam kayak pocong, atau mungkin pokoknya
berpakaian putih-putih teman-teman ya, seperti itu. Informasi yang terakhir dari warga masyarakat yang tempat Itu teman-teman ya. Jadi kita lihat dari bawah talangan tersebut, nah, bentuknya seperti ini. Ini talangan kuno era kolonial Belanda. Itu masih kuat, masih kokoh. Padahal umurnya, ibaratnya umur talangan ini umurnya sudah kurang lebih 1 abad teman-teman ya. Kalau dilihat dari dampayung yang ada tulisan 1910, nah, bisa jadi talangan yang ada di depan saya ini, di depan kita ini berusia sama dengan yang ada di dampayung. Mungkin hanya itu teman-teman video kita tentang talangan yang di selatan tadi kita sudah lihat. Ini yang ada di utara. Jika saya ada salah kata, salah informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.